ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari Kitabul Ilm karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan adab thalibil ilmi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas keterangan dari beliau yang berkaitan dengan adab pertama dari adab penuntut ilmu adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Kenapa dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas? Rifki, kenapa menuntut ilmu kita harus ikhlas? Harus ikhlas. Azka, usab rezeki 10 kali. Kenapa menuntut ilmu harus ikhlas? Usab 10 kali. Faiz, kenapa menuntut ilmu harus ikhlas? Karena syarat diterimanya amal. Kenapa Yusuf menuntut ilmu harus ikhlas? Enggak dengeran masuk. Antum duduknya enggak usah sana. Deket-deket. Geser deh. Yusuf enggak boleh duduk belakang lagi. Maju lagi Yusuf. Enggak boleh jauh-jauh deh. Geser deh dikit. Yusuf udah ngomongnya kecil. Push up langsung. Pertanyaannya kenapa menuntut ilmu harus ikhlas? Rezeki. Ilmu lebih afdal daripada ibadah. Antum apa? Push up lah pula. Apa Abdul Razak? Kenapa menuntut ilmu harus ikhlas? Rezeki pusat pula juga. Kenapa menuntut ilmu kita harus ikhlas? Push up lah juga Abdul Razak. Amri push up sudah. Abdul Hakam, kenapa menuntut ilmu harus ikhlas? Zainu, ya, antum bertiga push up lah 5 kali. Antum ngikut ini, dikira antum ini benar kan? Push up lah 5 kali. Antum deh. Lian ikhlas asas fi talabil ilmi. Bukan itu jawabannya. Pertanyaan adalah kenapa kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu? Itu mau pusat biar adil. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Ibadah harus ikhlas. Simple toh. Nyambung enggak kemarin sering disebutkan? Kenapa kita harus ikhlas dalam menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Ibadah harus ikhlas. Gampang enggak? Kenapa Ana bilang antum tadi push up-nya 5 kali? Ya. Karena antum jawab syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas.
Kurang kan? Antum jawab aja, karena itu ibadah. Difahami? Nyambung antum? Al-amru tsani, adab yang kedua. Raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Di antara adab penuntut ilmu itu tujuannya adalah mengangkat kebodohan dari diri dia dan dari diri orang lain. Jadi tujuan menuntut ilmu adalah mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Itu tujuannya. Ayyanwiya bi talabil ilmi raf'ul jahli atau raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, yaitu dia meniatkan dengan menuntut ilmu tersebut untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Jadi dia niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Jadi tujuan untuk ilmu, tujuan apa? Untuk mengangkat kebodohan supaya antum jangan bodoh, jangan jahil, jangan bodoh terhadap agama ini. Tujuan antum belajar apa? Supaya antum pinter, supaya hilang kebodohan tadi. Li'annal asla fil insan al jahlu, karena hukum asal seseorang itu bodoh, jahil, tidak ada ilmu. Kita ini dilahirkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan bodoh, tak punya ilmu. Oleh karenanya kita harus belajar. Aplikasi aja kalau tidak diupdate, mati dia. Ya enggak? Apalagi kemampuan kita ini kalau tidak diupdate. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalil akan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui sedikit pun, tidak mengenal ilmu sedikit pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, lalu Allah jadikan untuk kalian pendengaran. Allah ciptakan kepada kalian pendengaran, absar penglihatan, wal af'idah hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. Maknanya kita dilahirkan dari perut ibu kita dalam keadaan kita itu tidak mengerti sama sekali. La ta'lamuna syai'an, tidak punya ilmu sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan alat untuk menangkap ilmu. Apa saja alat untuk menangkap ilmu tersebut? Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah ciptakan untuk kalian as-sama'. Ja'ala di situ bermakna khalaqah. Maknanya wa khalaqa lakumus sam'a, Allah ciptakan untuk kalian as-sama'. Wal absar, pandangan supaya bisa melihat, supaya bisa dengar. Wal af'idah, hati. Tujuannya untuk apa? Untuk memahami. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Sehingga dari sini difahami ya ikhwah ya tullabul ilm, yang namanya sumber alat untuk mendapatkan ilmu adalah pendengaran, kemudian pandangan mata, kemudian hati untuk menyimpan ilmu tersebut. Awalul ilm al-istima', awal kali ilmu itu mendengar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Muhammad, suruh baca, suruh dengarkan apa yang dibaca oleh Jibril.
Ya enggak? Makanya ilmu itu ya ikhwan, ya thalabul ilm bisa didapatkan dengan dua bentuk. Yang pertama, al-istima', mendengarkan apa yang disampaikan oleh seorang guru. Yang kedua, al-qiraah, membaca, ngelihat gitu loh ke buku. Antum telaah, antum lihat, antum baca. Mendengar dari guru, membaca dari kitab, disimpan di hati. Itu metode untuk mendapatkan ilmu. Wal waqi' yashhadu bidzalik, kenyataan menguatkan hal tersebut. Fatanwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsika, maka engkau niatkan dengan menuntut ilmu tersebut untuk mengangkat kebodohan dari dirimu. Wa bidzalika tanalu khasyatullah, maka dengan hal tersebut engkau bisa meraih rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya hanya para ulama lah yang takut kepada Allah Azza wa Jalla tersebut. Fatanwi raf'al jahli an nafsika, sehingga engkau niatkan mengangkat kebodohan dari dirimu. Li'annal asla fika al jahlu, karena hukum asal pada dirimu adalah kebodohan. Fa idza ta'allamta wa sirta minal ulama intafa'ankal jahlu, kalau engkau belajar dan engkau termasuk menjadi bagian dari para ulama, maka terhilangkan darimu kebodohan tersebut. Wa kadzalika tanwi raf'al jahli 'anil ummah, demikian juga kalau engkau niatkan untuk mengangkat kebodohan dari umat ini tadi. Wa yakunu dzalika bita'lim, yang demikian itu juga bisa dengan cara engkau mengajarkan bisyattal wasail, dengan segala macam metode, litanfa' an-nasa bi'ilmika, supaya engkau bisa memberikan manfaat kepada umat manusia dengan ilmumu. Jelas ya ikhwan? Sehingga di antara bentuk tujuan menuntut ilmu adalah mengangkat kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Kalau ingin kita pintar, ingin hilang kebodohannya, dengan cara apa? Dengan cara belajar. Innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh wal hilmu bittahallum. Ilmu didapati dengan belajar. Setelah antum belajar, antum amalkan. Setelah antum amalkan apa? Tad'un nas bi'ilmik, ya, engkau ajak umat manusia dengan ilmumu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wa hal min syarti naf'il ilmi an tajlisa fil masjid fi halqatin aw yumkin an tanfa'an nas bi'ilmika fi kulli halin. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, apakah termasuk syarat memberikan manfaat dengan ilmu tersebut engkau duduk di masjid dalam suatu majelis? Ataukah mungkin engkau beri manfaat orang lain dengan ilmu pada setiap keadaan, setiap kondisi? Maksudnya gini loh, apakah harus antum tadi mengajar di masjid untuk memberikan manfaat kepada orang lain? Apakah harus buka pengajian? Ataukah bisa dimanapun berada? Al-jawabu bisani. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jawabannya ya dengan kedua tadi. Dimanapun antum berada, bisa di masjid, bisa di jalan, bisa di rumah, bisa di sekolahan, bisa di kelas, bisa di kampus. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang mengatakan, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Li'annaka idza allamta rajulan ilman wa 'allamahu rajulan akhar sara laka ajru rajulain. Karena engkau, apabila engkau mengajari seseorang suatu ilmu dan orang tersebut mengajari orang lain, maka engkau mendapatkan dua pahala. Makanya Nabi bilang, profesi yang paling afdol itu adalah menjadi seorang dai. Kenapa? Karena itu profesinya para nabi, para rasul. Ya ayyuhan nabi
Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utus engkau sebagai syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan juga seorang dai yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugasnya para nabi, para rasul. Jadi bukan sesuatu yang hina ya ikhwan. Ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Tidak ada orang yang paling bagus ucapannya, perkataannya di muka bumi ini tadi kecuali orang yang da'a ilallah, mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang suaranya disuarakan mengajak kepada Allah, mengajak kepada syariat, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, itu adalah orang yang paling baik, paling afdol. Jangan antum kira cuma sekedar guru ngaji profesinya tidak sama dengan dosen. Kalla hasya wa kalla. La ya ikhwah. Guru ngaji yang ngajari Al-Quran di masjid jauh lebih afdol bikatsir dibandingkan dosen-dosen yang ngajar di kampus-kampus sekolahan umum, kecuali dosen yang ngajari diniyah. Masa iya? Masa guru ngaji itu lebih afdol dibandingkan dosen kedokteran? Masa guru ngaji itu lebih afdol dibandingkan dosen matematika, dibandingkan dosen teknik? Jawabannya iya. Nabi SAW orang yang paling afdol di muka bumi, orang yang paling taat kepada Allah, Nabi yang paling afdol, Rasul yang paling afdol, yang mengatakan khairukum wa fi riwayatin afdalukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Rasul, sebaik-baik kalian, seafdol-afdol kalian adalah orang yang ta'allamal Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Oleh karenanya sebagian para ulama itu ada yang tidak mau profesinya kecuali ngajari Al-Quran saja. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan keutamaan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ustaz, saya cuma di pondok Darul Hadis pelajarannya kok cuma Al-Quran. Minder antum? Hah? Minder cuma pelajaran Al-Quran? Rasul yang bilang, kok masa saya kayaknya minder Ustadz dengan orang yang belajar teknik, belajar kedokteran, sekolah itu, sekolah ini, kejuruan itu, kejuruan ini. Saya kok cuman pelajarannya cuman ngaji, ikro, kuno, ndak keren Ustadz. Terus yang bilang keren itu siapa? Yang bilang ilmu teknik itu ilmu keren siapa? Manusia toh? Siapa manusia? Presiden. Anggaplah presiden toh, Prabowo. Kata Prabowo, ilmu yang paling keren dipelajari adalah ilmu teknik. Hebat mana Prabowo sama Nabi SAW? Ya, misalkan contoh, paham tuh? Menteri hebat mana dibandingkan Nabi SAW? Rasul yang bilang sebaik-baik kalian, seafdol-afdol kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Wadih? Jelas ya ikhwan? Jelas ya tullabul ilm? Hah? Paham antum sampai sini? Bahwasanya keberadaan antum di pondok pesantren ya, sebagai santri, statusnya adalah sebaik-baik murid yang belajar di muka bumi adalah orang yang mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Kalau nanti antum menjadi seorang dai, menjadi orang yang membela agama Allah, yang mengajarkan ilmu ini tadi, maka antum adalah orang yang paling afdol berdasarkan Al-Quranul Karim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah
wa amilas salihah. Wa qala innani minal muslimin. Jangan antum kira rendah. Enggak. Semuanya tinggal. Ya. Pejabat setinggi-tinggi orang, ya. Tentara kalau udah pensiun gimana? Hah? Antum tahu Jokowi? Tahu Jokowi? Siapa Jokowi? Hah? Siapa Jokowi yang beri? Joko Widodo siapa? Mantan presiden. Kalau sudah selesai presidennya, dikenal orang apa enggak? Dan ada nilai di Indonesia ini, ya ikhwan. Jabatan dunia itu ketika enggak ada jabatan lagi, ya, enggak ada nilai. Tahu Soekarno? Tahu Soeharto? Tahu B.J. Habibie? Ya. Sudah selesai jabatannya, selesai pula antum. Tapi orang yang berilmu, selesai masanya hidup di dunia, maka tetap mengalir amal jariyahnya. Wadih? Ya. Walau allama salisan sara laka ajru salasatin wa hakadha. Kalau orang yang engkau ajari tadi mengajari orang yang ketiga, maka engkau mendapatkan pahala 3 orang. Wa min samma, dan dari sanalah sara minal bid'ah annal insan idza fa'ala ibadatan, ya. Maka dari sana jugalah bisa difahami, termasuk bahkan bagian dari kebid'ahan. Apabila seseorang mengerjakan suatu ibadah, dia mengatakan Allahumma ja'al thawabaha li Rasulillah SAW. Termasuk kebid'ahan kalau ada orang ibadah, dianya berkata gini, ya Allah jadikan pahalanya untuk Rasulullah SAW. Termasuk juga bagian dari kebid'ahan adalah ngirim Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi 'allamaka biha wa huwa alladhi dallaka 'alaiha falau mithlu ajrik. Kenapa? Karena Rasul yang mengajari engkau tersebut, Rasul yang menunjukkan engkau ke atas suatu ibadah tersebut, maka beliau akan mendapatkan pahala seperti pahala engkau. Tidak perlu kita kirim-kirim pahala untuk Rasul. Yang disyariatkan untuk Rasul itu kita berselawat untuk Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang disyariatkan, bukan kirim Al-Fatihah, bukan kirim doa, bukan kirim apa? Pahala ibadah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Kata Imam Ahmad, ilmu itu tidak ada sesuatu yang bisa menandinginya. Liman sahhat niyatuhu, bagi orang yang bagus niatnya. Kalau niatnya sudah ikhlas, maka tidak ada yang bisa menandingi ilmu sama sekali. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Nakirah. Syai'un itu umum, apapun. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu. Jabatan, kedudukan, harta, semuanya tidak bisa menandingi ilmu bagi orang yang lurus niatnya. Qalu kaifa dzalik? Lalu mereka bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana itu niat yang lurus itu? Kata Imam Ahmad, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Tatkala dia niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Itulah niat yang bagus. Antum belajar tujuannya apa nih? Untuk mengangkat kebodohan dari diri antum dan untuk mengangkat kebodohan orang lain. Maknanya apa? Supaya antum pinter, supaya orang lain juga pinter. Bagaimana caranya? Antum ajarkan ilmu tersebut ke orang lain. Semakin antum ajarkan ilmu tersebut, maka semakin kuat ilmunya antum. Difahami? Bahkan dulu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i mengatakan, yang namanya mengajarkan ilmu ta'limun nas itu anfa minal muraja'ah bi nafsihi. Lebih bermanfaat dibandingkan murojaah sendirian. Antum murojaah sendiri,
itu dibandingkan antum ngajari orang itu lebih kuat mengajarkan, nempelnya. Antum rasakan sendiri kan? Ya enggak? Itu. Li'annal asla fihimul jahlu kama huwal aslu fika. Dikarenakan hukum asal pada umat manusia itu adalah kebodohan sebagaimana hukum asal pada dirimu adalah kebodohan. Fa idza ta'allamta min ajli an tarfa'al jahla an hadhil ummah kunta minal mujahidin fi sabilillah alladzina yanshuruna dinallah. Apabila engkau mempelajari ilmu dalam rangka engkau mengangkat kebodohan dari umat ini tadi, maka engkau termasuk bagian mujahidin di jalan Allah Azza wa Jalla yang telah menyebarkan agama Allah Azza wa Jalla. Wadih? Jelas? Ya, mudah-mudahan antum fahami. Jadi niatkan ikhlas belajar, rajin belajar, kemudian niatkan untuk ngajari orang lain. Ya, misalkan Abdul Razak, ada orang yang butuh diajari ngaji, antum ajari ngaji. Ada yang butuh belajar bahasa Arab, ajari bahasa Arab. Satu sama lain saling mengajari. Ya, wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.